Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 635D01. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahan laporan keuangan PT Munham Electronics dengan menggunakan software ABSS V20 dengan menggunakan konsep multi-currency. Anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri ada Sita Makfira, lalu yang kedua ada saya, Alia Basudewi, yang ketiga ada Putri Anggraini Supriyadi, keempat ada Salsabila Nurhaliza Sahra, kelima ada Inaya Nur Anissa, dan terakhir ada Jessica Lucianawati. Untuk penjelasan yang akan kami bahas, yang pertama ada sejarah PT Munham Electronics, yang kedua ada setup profile dari PT Munham Electronics dengan menggunakan aplikasi ABSS V20, lalu yang ketiga ada penginputan transaksi, yang keempat ada laporan keuangan dari PT Munham Electronics sendiri. Sejarah perusahaan, PT Munham Electronics merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang-barang home elektronik seperti mesin cuci, kipas angin, AC, setrika, dan kulkas. Sebagai distributor, PT Munham Electronics membeli barang dagangannya dari beberapa produsen besar yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya dan menjual ke beberapa toko di Jabodetabek. PT Munham Electronics sendiri terletak pada Jalan Garuda 3, nomor 19, Cikini, Jakarta Pusat. Perusahaan PT Munham Electronics sendiri telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cikini, KPP Pratama, Jakarta Menteng 1. Kenalkan, nama saya Jessica Lucianawati dengan NIM 63210798. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil. Data profil perusahaan. Nama perusahaan PT Munham Electronics, nama pemilik Tuan Hadi Jaya, jenis barang dagang mesin cuci, microwave, AC, chopper, dan kulkas, alamat Jalan Garuda 3, 019, Cikini, Jakarta Pusat. Fax 021 11 9852. Telepon 021 21 4897. NPWP 62854 698 245. Email munhamelectronics@yahoo.co.id. Periode akuntansi PT Munham Electronics dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Di sini saya akan klik Create a new company file. Klik Next. Lalu masukkan yang terdapat di PPT ini ke dalam aplikasinya. Pertama, company name, terus address, phone number, fax number, terakhir email address. Lalu klik Next. Masukkan sesuai periode akuntansi yang terdapat di PPT. Periode akuntansi PT Munham Electronics dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Maka correct financial years-nya kita ganti jadi 2022. Conversion mode-nya jadi Januari. Dan number of periodenya tetap 12. Klik Next. Cek lagi jika sudah sesuai dengan yang tadi kita masukkan, klik Next. Lalu kita pilih yang I would like to start. Klik Next. Industry classification-nya kita ganti jadi rental. Type of business-nya kita ganti jadi home appliance dealer. Klik Use Business Type. Klik Next. Terus simpan sesuai yang diinginkan. Klik Next. Lalu klik Stop Assistant, maka akan muncul layar utamanya. Lalu kita akan preference terlebih dahulu.
checklist yang ideal in multiple, klik OK, klik Windows, unchecklist automatically, terus ke sales, checklist yang run for duplicate, terus yang pilih purchase, checklist yang run for duplicate lagi, terus klik security, masuk klik yang user IDs, terus pilih now. Di sini saya bakal masukin nama pemilik saja, yaitu Tuan Hadijaya. Lalu klik OK. Jika sudah tertera seperti ini, maka klik OK. Lalu klik OK lagi. Selanjutnya, proses penjemputan mata uang setelah mengaktifkan fasilitas multi-currency secara otomatis telah dibuat salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollar atau lokal. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar uang yang perlu dibuat. IDR, JPY, KRW, rupiah, Japanese yen, Korea won dengan exchange rate 1, 104, dan 12. Variasi simbolnya seperti berikut. Maka kita harus pencet list, terus ke currency. Lalu kita hapus semua mata uang kecuali United States Dollar lokal. Yang menghapusnya, klik 2 kali tadi, terus pencet delete currency. Lalu klik OK. Atau bisa juga pencet edit. Klik delete currency. Lalu klik OK. Saya akan melanjutkan ya. Sampai tersisa United States Dollar. Kalau sisa United States Dollar, maka kita akan edit. Pencet edit. Lalu masukkan sesuai data yang di atas. Versi kodenya yaitu IDR. Versi name-nya rupiah. Versi simbolnya diganti Rp. Klik OK. Lalu kita akan membuat mata uang baru. Kita pencet No. Kita masukkan Japanese yen dan Korean won. Klik enter untuk menampilkan versi name, exchange rate, dan lain-lain. Exchange rate-nya kita ganti jadi 104. Versi simbolnya kita ganti. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk Korean won-nya. Semua mata uang dimasukkan. Klik close. Melanjutkan proses selanjutnya. Proses pengaturan data akun. 1. Hapus akun yang tidak digunakan. Pada software ABS Premier, mengizinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan. Tetapi, tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus, dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah 0. Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut. Nomor akun 12120, nama akun payroll check you account, nomor akun 12130, cash drawer,
12210 less prone for doubtful debits. Kita akan ke aplikasinya. Kita pilih list, lalu ke akun. Lalu kita cari yang perlu dihapus. Yang pertama itu 12120 payroll checkway akun. Itu ini kita pencet edit. Lalu kita delete akun. Lakukan untuk transaksi akun selanjutnya. Data-data dihapus, maka kita akan melanjutkan untuk mengedit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut. Nomor 1, 12110 checkway akun diubah menjadi cash IDR. 2, 12140 Pretik Cash akan diubah menjadi Bank Mandiri IDR. Nomor 3, 12160 Deposito Fund akan diubah nomor akunnya menjadi 13170 dengan nama akun Undeposited Checkway. Nomor 4, 12200 Trade Debitors akan diubah menjadi Trade Debitor IDR. Nomor 5, 22200 Trade Creditor akan diubah menjadi Trade Creditors IDR. Kita akan kembali lagi ke aplikasinya. Cari nama akun yang akan diubah, yaitu checkway akun. Ini ubah, edit menjadi cash IDR. Lakukan semuanya seperti yang tadi. Karena untuk transaksi selanjutnya adalah ada perubahan dalam nomor akun, maka kita cari dulu yang harus dirubah. Yaitu 12160. Itu ini. Anda tersebut fine. Itu kita akan ganti menjadi 13170. 13170. Nah, namanya pun akan ganti menjadi checkway. Kita masukin checkway-nya, lalu klik OK. Dan kita akan lanjutkan seterusnya sesuai sama yang awal, karena nomor akunnya tidak ada perubahan. Data perubahan sudah dimasukkan, maka kita akan lanjutkan. Jika semua data sudah dirubah, tidak jelas dengan lain, maka kita akan melanjutkan proses pembuatan data akun baru. Kita masukkan semuanya ke dalam aplikasinya. Kita pencet now. Kita masukkan akun type-nya bank, nomor akunnya 12120. Ini kita ganti bank 2120. Klik enter. Lalu kita masukkan nama sesuai. Nama akunnya sesuai yang tertulis ini, yaitu cash JPY. Lakukan. Oh ya, klik OK dulu, lalu lakukan sesuai dengan yang barusan. Sampai semua data ini masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini kita ganti bank, lalu pilih details,
Lalu pilih KRW. Nah, akun name-nya cash KRW, jadi mata uangnya juga harus dirubah menjadi KRW. Lalu kita lanjutkan untuk masukkan data akun selanjutnya. Setelah semua data akun baru dimasukkan, maka kita akan pencet close. Lalu kita akan memulai pembuatan link akun. Kita pencet list, kita process, kita pembuatan link akun. Pencet edit, lalu kita pilih version akun, kita pilih thread debitors EDR, kita pilih, pertama kita pilih yang rupiah lokal dulu, kita pencet edit, lalu kita pencet refundable akun, kita pilih creditors EDR, SIDR, frag content yang frag collected, benar, customer address, kita cek yang payable akunnya, payable akunnya, frag test, deposit test, let first step. Lalu kalau sudah seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita pencet yang Korean won, kita pencet edit, kita masuk refundable akun, lalu kita pencet yang ini, kita cari yang thread debitors KRW, use cash, cashnya kita ganti juga menjadi cash yang KRW, lalu kita checklist, kita checklist semuanya. Yang pertama kita masukin pack collected dengan nomor akun 45.000, yang ini kita use akun, lalu kita pilih lagi dengan nomor akun 22.600 customer deposit 22.600, deposit, customer deposit, customer deposit, customer deposit, lalu kita pilih yang ini dengan nomor akun 53.000 di 3.000 discount given. Lalu ini kita pilih juga dengan merangkut 46.000. Last collected, yang ini kita use akun. Lalu payable akun, kita pilih yang thread debitors KRW, creditors KRW, lalu kita pilih cash KRW, lalu kita checklist apply frag, track, iTag, dan iPackage. Kita masukkan sama fridge path, nomor akunnya 61700, yang ini discount, pilih juga nomor akunnya 12600, 2600, lalu kita pilih yang ini, lalu dengan nomor akun
1.600, diskon taken, terus kita pilih lagi dengan nomor akun 61800 yang Let Fastpack. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk JP. Setelah pengisian yang JP ya Korean Won rupiah lokal selesai, maka klik close. Lalu akan lanjut. Yaitu proses pembuatan data pajak. Kode pajak yang digunakan perusahaan PT Monhome Elektronik adalah PPN. Adapun rincian data pajak seperti berikut. Teks kode PPN, description pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Kita akan ke list. Lalu kita akan pakai yang RT-nya kita ganti, kita edit menjadi PPN. Nah, setelah itu lalu kita list, text code, list, text code, terus kita ke VAT, kita edit di PPN, akan ganti ini jadi pajak pertambahan nilai dan rate 10%. Pajak pertambahan nilai. Rate 10%. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan hapus yang import duty, kita edit, lalu kita klik yang ini, delete text code, lalu klik OK. Kita close. Selanjutnya, proses pembuatan data job. Job oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisis laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut daftar jobs yang diperlukan. Job node P, job name-nya produk, job node-nya J, job name-nya jasa. Kita masukin aplikasinya. Kita ke list lagi, lalu ke jobs, lalu kita ke now, job number-nya kita pilih yang tadi, job node-nya P, lalu kita klik enter, job name-nya kita ganti jadi produk, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk jasa. Kita pencet close. Lalu kita akan lanjutkan untuk penambahan data selanjutnya, yaitu proses pembuatan data kategori. ABSSS menyediakan satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi, cabang, atau per kategori. Kategori yang dimaksudkan di sini nantinya dapat melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost center. Daftar kategori yang perlu dibuat dapat dilihat sebagai berikut. Kategori ID, yaitu L dan O. Kategori name yaitu lokal dan overseas. Jadi kita akan masukkan aplikasi, pencet list, lalu kategori, lalu pencet now. Kategori ID-nya tadi L, kategori ID-nya, lalu enter, lalu kategori name-nya kita ganti menjadi lokal. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama untuk kategori selanjutnya.
Tadi masukkan semua, kita pencet close. Lalu kita akan masuk ke slide selanjutnya. Data proses pembuatan data press level. Berikut data press level yang perlu dibuat. Press ID A, B, dan C. Press name, IDR, YEN, KRW. Kita akan masukkan ke aplikasinya. Kita pencet list, lalu custom list and press name, lalu pilih yang press level. Level A tadi setelah di situ adalah IDR, YEN, dan KRW. Kita masukin press A itu IDR, press B itu YEN, yang C itu KRW. Lalu klik OK. Lalu kita akan lanjutkan selanjutnya. Itu proses pembuatan data pelanggan atau customer ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan PT Moon Home Electronic. File, kartu list, ini kita akan buat now. Sama kita akan masukkan customer terlebih dahulu, yaitu UD Sinar Mega. Lalu klik enter. Card ID-nya kita masukin, yaitu C001. C001 dengan alamat Jalan Permai Raya 3053 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Setelah itu presinya udah benar, IDR, kita cek lagi. Sudah benar. Ya, sudah benar semuanya ya. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data customer-nya. Ada perubahan pada akurasi, yaitu seperti yang nomor 2 ini, KRW, maka akurasinya kita ganti menjadi KRW. Lalu pencet Use Accuracy. Itu. Lanjutkan data selanjutnya. Transaksi nomor 3 ini tertulis bahwa customer ini bernama Rani, tidak ada hubungannya dengan company, maka designation-nya kita ganti menjadi individu. Address-nya kita belum masukin, maka kita harus memasukinya. Ini kita ke IDR ya, lalu klik OK. Bukan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, proses pembuatan data pemasok supplier. Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data pemasok yang dimiliki oleh perusahaan PT Moon Home Electronic. Kita akan memasukkan data supplier. Di sini saya telah memasukkannya sama seperti tadi, cuma yang membedakan adalah card type-nya. Card type-nya itu diubah menjadi supplier. Lalu klik OK. Maka nama di sini tertera nama suppliernya, type-nya. Lakukan terusnya seperti ini. Setelah
Setelah semua data supplier dan customer dimasukkan, maka kita akan melanjutkannya ke data employee. Proses pembuatan data karyawan employee. Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data karyawan yang dimiliki oleh perusahaan PT Moon Home Electronics. Berikut adalah data employee-nya. Now, ini kita ganti employee. Lalu kita masukin namanya, yaitu Anton. Part ID-nya kita ganti menjadi 001. Dengan alamat Jalan Bintang 45 Bogor. Mata uangnya IDR, kursinya IDR, ininya individu. Lalu klik. Lakukan untuk yang selanjutnya seperti itu. Semua data karyawan dimasukkan, maka pencet close. Lalu kita akan melanjutkan transaksi selanjutnya. Itu proses pembuatan saldo awal akun. Kita akan masukkan saldo awal akunnya, yaitu stop, balance, terus akun opening balance. Kita akan masukkan selanjutnya yang tertera di sini. Pertama 390 juta, 60 juta di office equipment at cost, 390 juta, makanya kita masukkan 390 juta. Lakukan perhitungan selanjutnya untuk rupiah. Ini kita akan masukkan cash JPY, yaitu 300.000. JPY kita masukin 300.000. Enter. Lalu kita pencet calculate now. Lalu klik OK. Maka akan muncul dan untuk rupiahnya di exchange. Lalu lakukan seterusnya pada won juga. Lakukan seperti tadi di JPY. Kita buka dulu. KRW-nya itu 1.500.000. Kita akan tulis di sini 1.500.000. Lalu kita pencet enter. Kalkulasi now. Pencet. Lalu kita klik OK. Lakukan transaksi selanjutnya seperti itu. Setelah semua data balance sheet only-nya dimasukin, akan menjadi balance menjadi 0. Di sini. Kita masukin semuanya. Menjadi 0. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Proses pembuatan saldo awal piutang merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di akun opening balance sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo piutang di akun opening balance. Adapun data saldo piutang PT Moon Home Electronics yaitu sebagai berikut. Kita akan masukkan aplikasinya. Kita klik OK dulu. Balance. Kita masukin di sini. Ini sudah terdapat nama-namanya.
masukin pertama dari UD Sinar Mega 15.275.000 tanggal 28/12/2021 dari UD dulu. Ya, klik look Excel, enter, ini ganti jadi anti di kita ganti menjadi a given of days 10, diskonnya 10, balance days-nya 30, diskon for early payment-nya 2%. Klik OK. Lalu inflation kita ganti jadi P01. Baik, 01. Tanggalnya kita rubah jadi tanggal 28/12/2021. 2021. Lalu kita masukin nominalnya yaitu 15.275. Terus ini ya, dapat NT. Ini jobnya diganti P, kategorinya diganti L. Ininya kita ganti menjadi PPN. Ini ganti menjadi P sama L. Jobnya P, kategorinya L. Lakukan, terus record, lalu lakukan dengan cara seperti ini selanjutnya. Ya, setelah rupiah dimasukkan, maka kita akan menggantinya menjadi JP. JP itu bisa dengan invoice nomor 4. Nomor 4 tinggal 31 bulan 12 tahun 2021 dengan opening balance-nya 15.000, jobnya P, kategorinya O. Ada file-nya, kita enter, kita ganti ke in a given of days, ini kita ganti menjadi 10, ini 30, ini 2. Bapaknya kita ganti NP strip 04. Tanggalnya kita ganti menjadi 31/12/2001. Jadi kita ganti 31 dengan nominal 15.000. Ini ganti menjadi PPN. Jobnya sama kategorinya kita ganti menjadi P sama O. Ya, jobnya P, produk, kategorinya O, persen. Lalu klik record. You're ready to test this. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan untuk KRW. Dari lalu kita pencet peta merah, terus ada dispel. Terusnya kita ganti lagi. Kita ganti ke in a given. Ini 10.
Oke, invoice-nya kita ganti PT Mira dengan invoice-nya PT Mira dengan invoice 02 tahun 2021, bulannya 12, tanggal 26, dengan transaksi opening balance-nya 64.000, jobnya J, kategorinya O. Nanti 02, kembali kita ganti jadi 26, 64.000, terus ini kita ganti jadi PPN, jobnya kita ganti jadi J, ini jadi kategorinya jadi O. Terus kita record. Lakukan hal sama untuk one-nya. Isi IDR, lalu Korean loan, maka akan melanjutkan transaksi terusnya. Perkenalkan, nama saya Inaya Nur Anissa dengan NIM 6321083. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginputan saldo awal hutang. Saldo awal hutang merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di akun opening balance, sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo hutang di akun opening balance. Adapun data saldo hutang yaitu card type-nya supplier PT Hiwari, no invoice-nya INV 01 tanggal 27 Desember 2021, opening balance-nya 7.000 yen, job-nya P, kategorinya L. Kategorinya O, kita masuk ke aplikasi ABSS-nya. Untuk menginput saldo hutang, masuk ke menu setup, pilih balance, lalu pilih supplier balance. Contoh kita akan mengisi kuransi JPY. Klik di sini JPY. PT Hiwari kita klik add purchase, lalu isi PO-nya INV 01, tanggalnya 27 bulan 12 2021, total including tax-nya 7.000, PPN-nya, tax code-nya NT non-taxable, jobnya itu P, kategorinya O. Jobnya P, kategorinya O, lalu kita record dan pencet OK. Begitu juga untuk input saldo hutang yang lainnya. Kita close. Setelah itu penginputan catatan persediaan. Untuk setup list-nya, item nomornya MCS, item name-nya Suncan mesin cuci Twin Tube. I buy this item-nya dengan akun large application purchase nomor 51100. I sell this item dengan akun large application sales dengan nomor akun 41100. I inventories this item-nya dengan akun mesin cuci nomor 12330. Selling price-nya IDR 1.900.000, JPY-nya 18156, KRW-nya 15863, tax code-nya NT, unitnya unit. Kita masukkan ke aplikasi ABSS-nya. Untuk menginput persediaan, masuk ke inventories, pilih item list. Pilih new, item nomornya MCS, name-nya,
Sanken mesin cuci Twintuk. Sanken mesin cuci Twintuk. Server. Checklist I buy this item. Checklist I sell this item. Checklist I inventories this item. Untuk I buy this item, akunnya 51100, I sell this 14100, inventory this item 12330. Ininya mesin cuci 5110. Buying detailsnya ya, teksnya NT. Buying unit of measure-nya unit. Selling detailsnya, best selling price-nya 1.900.000. Yen-nya 18156. 18156. Korea won-nya 158863. Betul nih, ini. Setelah itu tinggal klik OK. Lalu kita close. Untuk bagian setup opening balance persediaan, saldo persediaan 1 Januari 2022, jurnal 1 IZ 220001, kategorinya L. Mesin cuci MCS ada 5 unit, unit cost-nya 1.650.000 dengan akun 12880. Kita masukkan ke aplikasinya. Pilih inventories, masuknya ke count inventories. ACN-nya 5, PHP-nya 10, ALS-nya ada 9, MCS-nya ada 5, MCW-nya ada 7. Lalu kita klik adjust inventory, klik continue, klik opening balance. Inventory jurnal nomornya tadi nomor IJ 220001. IJ 220001. Tanggalnya 1 Januari 2022. Unit cost-nya ACN itu 3.416.667.
CHP-nya 740.000. KLS-nya 2.150.000. MCS-nya 1.650.000. MCW-nya 1.500.000. Kita klik record. Kategorinya itu L. Lalu klik record. Setelah itu kita akan masuk ke bagian penginputan transaksi. Nomor 1 ada transaksi pembelian tunai mata uang asing JPY. Tanggal 4 Januari 2022, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Hiwari. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Moon Home Electronic. Nomor purchase-nya FB040101, jobnya P, kategorinya O, exclude-nya 10% PPN. Kode barangnya ACN, nama barang AC Daikin PTC 15 NP14, jumlahnya ada 3, harga belinya 35.000 yen, total belinya 105.000 yen. Total pajaknya 11.550. Total setelah pajaknya 116.550. Kita masukkan ke aplikasi ABSS-nya. Pilih modul purchase, pilih enter purchase, suppliernya PT Hiwari, samnya COD, klik OK. Layoutnya item, purchase numbernya FB 040101. Tanggal 4 Januari 2022. Billnya 3, item numbernya ACN, price-nya 35.000, jobnya P kategori O. Teksnya PPN, kategorinya O. Klik CTRLR jika ingin melihat jurnal transaksi ini. Klik OK. Lalu klik record. Untuk melihat transaksi yang sudah di-input, klik purchase, modul purchase, lalu pilih transaksi jurnal. Date from-nya 01/01/2022, di bagian tab purchase, nanti ada transaksi tanggal 4 Januari 2022 PT Hiwari sebagai berikut. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 2, yaitu pembayaran transaksi pembelian tunai. Tanggal 4 Januari 2022, perusahaan membayar transaksi kepada PT Hiwari menggunakan bank JPY sebesar 116.550 yen, cek nomornya BKK 040101, jobnya P, kategorinya O. Kita masukkan ke aplikasi ABSS-nya. Kita pilih modul purchase, lalu klik pay bills, suppliernya PT Hiwari. Akunnya Bank JPY. Cek nomornya BKK
04.01.01. Tanggalnya 4 Januari 2022. Semuanya 116. Untuk melihat jurnal transaksi ini, klik CTRL-R. Jurnalnya sebagai berikut, lalu klik OK, lalu klik Record. Untuk melihat transaksi yang sudah diinput, tadi purchase, transaksi jurnal, disbursement, selanjutnya transaksi nomor 3, yaitu transaksi pembelian kredit mata uang IDR. Tanggal 7 Januari 2022, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 kepada PT World. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Moon Home Electronic, nomor purchase-nya FB040102, jobnya P, kategorinya L, exude-nya 10% PPN. Kode barangnya CHP, nama barang Mitochiba CH200, jumlahnya 3, harga belinya 700.000. Kita masukkan ke aplikasinya. Purchase, enter purchase, PT World, termnya in a given of days, diskon 10, 30, 2%. Layoutnya menjadi item, bill-nya 3 unit CHP 700.000. 3 unit CHP, price-nya 700.000. Jobnya P, kategori L. Tax-nya PPN 10%, kategorinya L. Untuk melihat jurnalnya, klik CTRL-R. Lalu ini jurnal dari transaksi, klik OK, lalu klik record. Untuk melihat data yang tadi diinput, transaksi yang diinput, pilih purchase, transaksi jurnal, lalu di tab purchase pada transaksi pada 7 Januari 2022 sebagai berikut.